di balik cerita, menghadirkan cerita di balik cerita. Klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo kawan cerita, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah mitos yang beredar di Gunung Lawu. Gunung Lawu memang menjadi primadona bagi para pendaki di Nusantara. Selain indah dan penuh tantangan, gunung ini juga terbilang unik dengan beragam cerita di dalamnya. Letaknya yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur membuat Gunung Lawu dianggap menjadi saksi dari keberadaan Kerajaan Majapahit di masa lalu. Tidak mengherankan bila banyak cerita hingga mitos yang beredar di masyarakat perihal Gunung Lawu yang masih dipercaya hingga saat ini. Salah satu mitos yang beredar yaitu mengenai pasar setan. Pasar gaib ini disebut juga sebagai tempat sarangnya makhluk halus. Secara fisik, tempat tersebut berupa tanah lapang luas yang berisi banyak batu-batu besar dan pohon edelweiss. Ada beberapa batu yang disusun secara rapi dan siapapun dilarang untuk mengubah ataupun mengambilnya. Jika nekat, diyakini akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Banyak cerita mistis tentang pasar setan hingga saat ini, seperti pendaki yang tersesat hingga hilang tidak ditemukan. Berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, tempat ini digambarkan dengan tumpukan bebatuan. Kegiatan pasar setan sering terjadi pada malam hari, khususnya pada malam Jumat. Menurut informasi masyarakat setempat, puncak tertinggi Gunung Lawu adalah Hargodumilah. Ketinggian gunung yang mencapai 3.265 mdpl dianggap masih menyimpan cerita tersembunyi tentang Kerajaan Majapahit. Konon, Gunung Lawu merupakan tempat menghilangnya Raja Majapahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V. Di gunung ini pula, masyarakat setempat meyakini adanya dua makhluk gaib. Mereka adalah dua penjaga yang setia menemani Prabu Brawijaya V. Bahkan ketika sang Prabu mengasingkan diri di Gunung Lawu. Makhluk gaib itu menjaga puncak Gunung Lawu yang merupakan ada 3 puncak. Salah satu puncaknya bernama Hargodalem yang diyakini sebagai tempat terakhir Prabu Brawijaya V sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Pasar Dieng Gunung Lawu menjadi tempat dari pasar setan itu sendiri. Menurut cerita, para pendaki pernah mendengar suara delman, suara napas manusia, dan suara misterius lainnya. Selain itu, mereka juga sering mendengar keramaian seperti sedang ada di tengah pasar, namun hanya berupa suara tanpa wujud fisik yang terlihat mata. Suara-suara ini yang tidak dapat dijelaskan keberadaannya telah memperkuat keyakinan bahwa pasar setan bukan sekedar legenda,
melainkan realitas supranatural. Menurut cerita yang beredar, pasar setan adalah tempat pertukaran antara dunia kita dengan dunia lain, di mana makhluk gaib berkumpul untuk bertransaksi. Tidak sedikit juga pendaki yang mendengar suara orang menawarkan barang ketika perjalanan ke pos 5. Apabila mendengar seseorang menawari barang, disarankan untuk segera mengambil barang di sekitar tempat tersebut, seperti daun, ranting, batu, dan apapun yang ada di sana. Setelah itu, ia harus melemparkan uang ke arah datangnya suara tersebut. Konon, jika pendaki tidak melempar uang atau melakukan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan kesialan atau tersesat di gunung tersebut. Posisi pasar setan atau pasar Dieng ini berada di sekitar jalur pendakian Gunung Lawu dari Candi Cetha yang terkenal cukup terjal dan sulit dilalui karena sering diselimuti kabut. Ada banyak cekungan yang sering membuat pendaki bingung hingga kemudian tersesat. Nah kawan-kawan, itulah tadi beberapa cerita yang kami kumpulkan mengenai pasar setan Gunung Lawu. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mendaki di sana dan pernah mendengar cerita tentang hal ini. Bisa tulis di kolom komentar. Lalu, apakah memang benar pasar setan Gunung Lawu itu nyata adanya? Kita tidak pernah tahu karena semua memiliki cerita di balik cerita. Kawan-kawan, sebelum berakhir video ini, pastikan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar kita masih bisa terus bercerita mengenai kisah-kisah yang ada di Nusantara. Sekian dulu untuk video kali ini, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.